Oke guys, tahukah kamu kalau lelaki ini mempunyai penyakit yang sangat menakutkan atau menggerikan sebelum dia meninggal dunia? Oke, Eben Byers yang lahir pada tanggal 1890 dan berasal dari kota Petersburg, Pennsylvania, United Kingdom, juga anak kepada seorang pengusaha kilang besi yang sangat kaya pada zaman itu. So, si Eben Byers ini dia adalah juga seorang atlet golf dan pernah memenangi pertandingan golf pada tahun 1903, dan pada masa itu geng dia mulai terkenal, sudah terkenal, kaya lagi, atlet lagi geng. Dan selepas kematian bapak si Eben Byers nih, bapak dia mewariskan semua harta tuh sama si Eben Byers, termasuk kilang-kilang besi di kota itu. Dan si Eben Byers pun semakin lama semakin menjadi kaya, mewah, kehidupan dia mewah, tapi dia masih bujang, tidak kawin, dan orang dia baik. Selepas beberapa tahun bapak si Eben Byers meninggal, si Eben Byers nih dia pergilah satu pertandingan golf, datang menghadiri saja, dia tidak join untuk pertandingan. Oke, di mana pertandingan itu dari tempat dia tinggal di kota Petersburg, Pennsylvania, untuk mau pergi di kota yang bertanding itu mengambil masa 13 jam perjalanan geng, menaiki kereta api. Selepas saja si Eben Byers nih selesai menghadiri itu pertandingan dan dia balik pergi di kota dia, dengan menaiki kereta api yang sama, dia memesan satu bilik VVIP untuk dia saja, untuk dia selesai tidur lah, macam begitu. So perjalanan itu mengambil masa 13 jam juga geng. Dan secara tiba-tiba kereta api itu kan dia break mati, dan si Eben Byers pun dia jatuh dari atas katil, dimana katil dia ini ada double bed, dia tidur paling atas, dia terjatuh. Dan pada mulanya si Eben Byers dia tidak rasa apa-apa pun sakit di bagian badan dia ataupun tangan, tulang-tulang dia. Selepas saja dia sampai di rumah dia pergi jumpa dia punya dokter persendirian. Jadi dokter nih dia cakap sama si Eben Byers yang oke, besok nanti dia kasih beli obat lah sama si Eben Byers. Keesokan hari dia, si dokter nih dia pergi jumpa Eben Byers. Lepas tuh ada satu obat yang dia bagi sama si Eben Byers, dimana obat ini dipanggil radiator. Oke, kepada penonton semua, setahu kamu radiator ini memang satu radiasi yang sangat-sangat menakutkan, ataupun orang cakap yang kalau tercemar sama manusia boleh menyebabkan kematian yang sangat-sangat mengerikan, ataupun kalau dia masuk dalam badan jangka masa dia memang lama, tapi apa yang akan terjadi dalam tubuh badan kita boleh menyebabkan kita punya sel-sel dalaman ataupun organ kita menjadi perlahan-lahan akan hancur geng, disebabkan kesan radiasi. Oke, pada masa itu radiator nih, obat radiator nih diperkenalkan ataupun diasaskan oleh satu profesor, di mana si profesor nih dia mengklaim diri dia habis pengajian ataupun habis belajar sebagai kedokteran ataupun profesor. Nama dia ialah William Berley. Si William ini dia mengklaim diri dia habis pengajian ataupun dia habis belajar sebagai profesor, dan dia buatlah satu obat yang dipanggil radiator. Di mana radiator nih dia jual sama dokter-dokter di kota itu pada zaman itu, dan dia bagi duit sama dokter-dokter, semua dokter dia bagi duit geng untuk dorang promosikan obat ini sama semua pesakit-pesakit yang ada di kota tersebut geng. So ada setengah dokter yang kurang percaya pasal obat yang si William kasih bagi ini. Tapi si William nih cakap kalau radiator nih disulingkan sama air, dia punya radiasi ataupun radiator nih dia akan menjadi tawar. Akan tetapi sebenarnya tidak, disebabkan pada zaman itu ataupun pada era itu zaman belum lagi modern. So orang pun percayalah sama obat-obat seperti begini. Dan pada zaman itu, kalau kamu mau tahu, zaman itu dimana radiator nih digunakan dalam perubatan geng. Oke, pada mulanya si Eben Byers nih dia mengkonsumsi ataupun dia meminum obat radiator nih hanya 1 sudu sehari. Dan selepas dia minum saja 1 sudu sehari itu, badan dia merasa macam bertenaga. Lepas itu sakit-sakit yang dia rasa pun macam tiada, sudah hilang. Lepas itu dia bilang nafsu dia semakin kuat. Semualah dia makin kuat begitulah. Lepas itu si Eben Byers pun dia kasih kenal juga obat nih sama dia punya teman wanita, sama kawan-kawan dia geng. Oke. Selepas itu, si Eben Byers nih terlalu obses sama obat nih. Dia mengkonsumsi dalam sehari 3 sudu.
Lepas itu dalam satu hari dia boleh sampai 1 botol. Setiap kasih habis minum ini obat, geng. Oke. Selepas beberapa tahun dia meminum obat ini, geng, di mana dia menghabiskan dalam 1.400 botol, dia rasa badan dia macam lain sudah, macam ada yang tidak kena sama badan dia. So dia stop minum obat nih. Selepas dia stop, di sanalah kesan radiasi itu menyerang dalam badan dia, di mana semua fizikal dan bentuk badan si Eben Byers nampak sangat mengerikan. Di mana dia punya mulut sampai rahang dia nih, guys, hancur, jatuh, dan gigi dia tinggal 2. Yang lain semua tercabut, geng. Itulah kesan radiator pada masa itu, geng. So si Eben Byers, dia meninggal dunia pada tahun 1931, di mana pada masa itu dia berumur 51 tahun, geng. Selepas kematian si Eben Byers nih, dokter-dokter dorang buat satu keranda khas ataupun peti besi lah khas untuk mayat si Eben Byers nih, untuk mengelakkan radiasi yang keluar daripada badan dia tidak mencemarkan udara ataupun sekeliling lah. So dorang tanam lah dia punya keranda nih. Selepas 20 tahun, saintis-saintis dan dokter-dokter, profesor-profesor pergi gali balik dia punya kuburan, di mana pada tahun tuh 1963 kalau saya tidak silap, dan orang menepati radiasi itu masih lagi aktif dan sesetengah dia punya badan kan hancur, tulang-tulang yang lain pun hancur disebabkan kesan radiasi itu, geng. Oke, guys, coba kamu mention kamu punya kawan. Kalau ada kawan kamu yang tidak bayar hutang, kamu bagi orang obat nih. Mungkin orang akan ingat hutang-hutang kamu, guys. Alright. So, apa pendapat korang? Sila komen.